Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Keluarga yang ketemu di jalan. Bang, kasih bang Bang. Siap kira bang? Ya, siap bang. Bang, siap bang. Siap. Ini anak bang. Iya bang. Makasih bang. Coba ya bang. Pak, gimana? Din. Ya, bang. Ya. Doakan kami selamat Bu ya. Bang, makasih ya. Bang. Rezeki. Bang. Terima kasih bang. Jadi bang. Oh. Seorang anak di Aceh Tamiang juga tak mampu menahan tangisnya saat berjumpa dengan ayahnya yang sempat hilang 5 hari. Sang anak menemukan ayahnya sedang berjalan tanpa alas di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tapi hampir aja cuma selutut. Dia tahu dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Pemirsa, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menangis saat menceritakan ketidakmampuannya menangani bencana yang terjadi di wilayahnya. Bupati pun menyampaikan ketidakmampuan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bicara bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat. Dengan nada bergetar, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menceritakan bencana banjir dan longsor yang melanda di wilayahnya. Pemerintah pusat seolah menganggap banjir di Aceh Utara sebagai kejadian biasa, padahal kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Bupati tak kuasa melihat warganya kelaparan, namun Bupati tak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki biaya penanganan banjir dan hanya memiliki beras dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Dengan ini Bupati Aceh Utara resmi menandatangani surat ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir di kabupaten yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihak masyarakat, saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan, tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya, gara-gara dicaci saya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir.
dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi korban menggunakan seutas tali selama 7 jam. Video amatir merekam detik-detik penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dapat. Sikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Dengan seutas tali, sejumlah warga mencoba menolong korban. Momen mendebarkan terjadi saat tali yang dipegang korban tiba-tiba putus. Ya Allah, merinding ada semua Bang. Beruntung korban dapat berpegangan di sebuah tiang beton. Kita ada yang atas. Manjat terus. Pelan. Ya Allah, merinding ada Bang. Dengan sekuat tenaga, korban kemudian naik ke tiang beton untuk menghindari arus air yang semakin tinggi. Pelan-pelan ya. Di sini. Ya. Ya. Naik atas, naik atas. Selama berjam-jam korban bertahan di atas tiang beton sambil menunggu bantuan pihak terkait. Nggak sanggup, udah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bantuan yang tak kunjung datang membuat korban menggigil kedinginan hingga gemetar. Tengoklah, gemetar dia udah lama. Ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa Allah. Warga kemudian mencoba menyelamatkan korban dengan seutas tali. Dek, diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu. Setelah tali berhasil diikat di tiang beton, dengan sisa-sisa tenaganya korban kemudian perlahan turun dan berpegangan di tali. Korban akhirnya dapat diselamatkan ke atap salah satu rumah warga. Keluarga korban menyampaikan rasa syukur karena korban berhasil dievakuasi dengan selamat meski memakan waktu cukup lama, yakni selama 7 jam. Ya Allah, 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merindingnya ya Allah. Selanjutnya korban beristirahat di lantai atas salah satu rumah warga yang terkepung banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Aceh, Langsa, dan Tamiang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muhammad Alfi di Aceh Tamiang. Selamat malam, Alfi. Hingga saat ini apakah masih ada titik yang terisolir di Aceh Tamiang? Selamat malam, Devi. Untuk beberapa daerah yang masih terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang, sampai hari ini masih terdapat beberapa desa, diantaranya itu Desa Sekumur yang kemarin juga sempat hilang lantaran diterpa banjir bandang. Untuk seluruh rumah yang ada di desa tersebut juga hilang tertimbun lumpur dan juga batang-batang pohon yang dibawa dari aliran sungai begitu. Baik, apa upaya yang dilakukan petugas untuk menembus titik yang terisolir itu? Sampai hari ini sejumlah petugas yang hadir di Kabupaten Aceh Tamiang seperti TNI Polri sudah mempersiapkan alat berat karena baru berapa hari terakhir ini, pastinya itu kurang lebih 2 hari terakhir ini akses darat bisa dilalui, baik itu dari Kabupaten Langsa menuju Aceh Tamiang maupun dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menuju Kabupaten Aceh Tamiang. Apa yang menjadi tantangan untuk membuka akses di titik tersebut, Alfi? Kalau untuk tantangannya sendiri yaitu sulitnya mendapat pasokan bahan bakar, serta adanya beberapa titik jembatan yang mengalami putus akibat tergerus banjir pada waktu banjir bandang kemarin itu. Selain itu juga
minimnya alat transportasi yang ada di Aceh Tamiang hari ini, sebab beberapa kendaraan milik dinas Kabupaten Aceh Tamiang ikut rusak lantaran tergenang air banjir kemarin. Baik, kemudian kondisi pengungsi hingga saat ini seperti apa? Ada berapa posko pengungsian yang ada di sana? Kalau untuk posko pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah sendiri itu jumlahnya sangat minim. Tapi ada beberapa masyarakat di beberapa titik itu mendirikan posko secara mandiri dengan menggunakan sisa-sisa kayu dari reruntuhan rumah mereka dan terpal-terpal yang mereka dapat dari banjir. Mereka mendirikan sejumlah posko itu secara mandiri. Untuk jumlahnya sendiri sampai hari ini belum ada data pastinya karena jumlahnya itu cukup banyak dan itu terpecah di beberapa kawasan. Misalnya di Kecamatan Karangbaru sendiri saja itu dia di setiap lorong ataupun di setiap kampung itu memiliki posko lebih dari 5 posko. Baik, terima kasih Muhammad Alfi melaporkan langsung dari Langsa Aceh Tamiang. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 27 orang warga desa Aigaroga Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara dinyatakan hilang usai banjir bandang menerjang Kecamatan Batang Toru. Tim SAR gabungan terus berjibaku cari korban yang hilang terseret banjir bandang. Usai banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 26 November lalu, 30 orang warga desa Aigaroga, Kecamatan Batang Toru dinyatakan hilang. Desa ini merupakan desa terparah diterjang banjir bandang. Sebagian besar rumah dan bangunan lainnya di desa ini habis tersapu air. Hingga Rabu sore, tim SAR gabungan telah menemukan 3 orang korban yang sempat dinyatakan hilang. 3 jenazah korban yang berhasil ditemukan tersebut berkisar 2 hingga 3 km dari desa Aigaroga, yakni desa Huta Godang dan desa Batu Gula. Laporan dari awal yang kita terima dari BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang hilang di desa Garoga itu berjumlah 30 orang. Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Nah, berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, masih Pak ya? Dinyatakan hilang dan masih kita terus cari. Tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian lantaran material lumpur yang terlalu tebal dan lokasi yang cukup luas. Hingga saat ini proses pencarian terhadap 27 korban yang dinyatakan hilang terus dilakukan hingga menyisir aliran sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Lalu bagaimana dengan penanganan banjir di wilayah Sumatera Barat? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat malam, Indra. Seperti apa kondisi pasca banjir di Sumatera Barat? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan kembali, kali ini kami masih berada di wilayah Sumatera Barat, yang mana memang beberapa hari ini kami memantau terkait jumlah daripada korban jiwa maupun juga proses evakuasi maupun juga proses pencarian yang saat ini masih terus berlangsung. Dan kalau kami bisa informasikan update terkini, Davi, total semula dari update dari BNPB terkait tanggal 3 Desember 2025 hingga pada hari ini terus meningkat, Davi. Dari update tanggal 3 ini jumlah sesumbar ini mencapai 196, namun hingga pada update pada hari ini mencapai 200 orang yang ditemukan dikabarkan meninggal dunia, dan masih terbanyak ini masih dipegang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana memang ini terdapat 132 meninggal dunia dan saat ini masih ada 71 korban yang masih dinyatakan hilang. Yang mana adapun tadi kami menginformasikan terkait yang paling terbanyak ini ada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Davi, yang mana ini korban jiwa dari satu kecamatan saja ini mencapai 115 korban jiwa dan masih ada hilang 76 orang. Dan memang ini sebanyak 1.500 orang ini terpaksa mengungsi akibat rumah mereka ini hancur dan juga tertimbun runtuhan maupun juga
banjir bandang ataupun lumpur yang cukup tinggi, Davi, sehingga memang ini di Kecamatan Palembang ini 1.500 orang terpaksa mengungsi di 8 posko yang telah disiapkan. Dan kami informasikan tadi juga Gibran Rakabuming Raka juga melihat secara langsung, meninjau secara langsung, namun hanya sebentar saja. Wapres bisa menyampaikan untuk terkait distribusi maupun juga pembangunan ini akan terus dilakukan, dan tidak hanya itu, Wapres juga membawa sejumlah bantuan maupun juga mainan untuk anak kecil guna untuk membuat anak tersebut senang pasca terjadinya bencana alam yang terjadi beberapa hari lalu. Adapun Gibran tidak lama dan langsung bertolak ke Sumut maupun juga ke Aceh guna untuk memastikan daripada distribusi makanan maupun juga konsumsi dan lain sebagainya ini terpenuhi bagi masyarakat korban bencana. Demikian, Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setia Budi melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ferry Irwandi berhasil kumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah untuk korban bencana di Sumatera. Kami segera kembali.